rububiyah dan asma wa sifat. Uluhiyah ini adalah mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, dan rububiyah mentauhidkan Allah dalam penciptaan, pengaturan dan kepemilikan alam semesta gitu. Yang merawat antum, yang memberi rezeki antum dan sebagainya lah. Dan asma wa sifat adalah meyakini bahwa Allah itu memberikan atau memberitahulah bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat gitu loh, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di beberapa hadis Rasulullah gitu. Nah, tentang dalilnya, mana dalilnya? Ada di surah Al-Fatihah. Mengenai uluhiyah ada dalam ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Disebutkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada sesembahan yang diibadahi. Bisa dipercepat sedikit. Satu-satu saja dalilnya biar cepat. Loh, iya, satu-satu ini. Iya, maksudnya satu tauhid, satu dalil biar cepat, Bang. Oke lah ya. Surah Al-Baqarah ayat 163, cek aja sendiri nanti ya. Terus di rububiyah itu mentauhidkan Allah dalam penciptaan. Mana dalilnya? Di surah Al-Fatihah juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi sebut ayat berapa saja terus lanjut. Nah ya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Menandakan bahwa Allah itu pemilik alam, ini pemiliknya Allah gitu loh. Di sini masuknya ke rububiyah. Terus asma wa sifat, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, yang maksud kan tadi tanya dalilnya kan. Sebelumnya Anda dengarkan antum tanya dalilnya. Inilah dalilnya. Sudah Bang. Sudah. Terus yang antum maksud bid'ah itu gimana? Ada enggak dicontohkan Nabi 3 tauhid ini? Duh. Gini loh, Bro. Dengerin ya. Enggak, memang langsung saja, Bang. Nabi dengerin membagi tauhid. Ya, dengerin dulu. Memang Rasulullah tidak menyebutkan secara Nabi tersurat membagi atau tidak. Sekarang saya tanya, tauhid itu apa sih? Loh, jawab dulu, tauhid itu apa? Saya cuma tanya, Bang, Nabi membagi atau tidak tauhid ini. Loh, iya, nanti akan terjawab sendiri. Saya tanya dulu. Tinggal antum jawab. Ngapain antum tanya balik ke saya? Kan Rasulullah sudah menyebutkan dalam syahadatnya sudah jelas. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu loh. Sudah dijelaskan bahwa tauhid terbagi 3. Begitu. Ada tambahannya dalam syahadat. Di mana Nabi membagi tauhid menjadi 3 itu, mana perkataan Nabi? Makanya selesaikan dulu saya bicara, baru gantian. Ya sudah, biar gampang ya. Nabi membagi tauhid menjadi 3 atau tidak? Makanya dengerin dulu. Iya membagi, tidak membagi, gitu loh. Nah, kalau Ana mau menjelaskan terus antum ngeyel terus kapan selesainya? Kok ngeyel? Jawab pertanyaan saya, belum antum jawab. Iya, makanya dengerin dulu, ini mau dijawab gitu loh. Kalau kamu potong terus, kapan jawabnya? Silakan. Membagi atau tidak langsung. Kan sudah dijelaskan. Rasulullah itu sudah menjelaskan bahwa tauhid itu apa sih? Atau tidak? Ya, mau bagi. Ya, mana dalilnya? Mana perkataan Nabi membagi tauhid menjadi 3? Di kitab apa? Dari dulu sudah dijelaskan bahwa tauhid Bukan itu dari dulu sudah menjelaskan di kitab apa, riwayat siapa? Di kitab apa aja lah. Di kitab apa hadis Nabi tentang pembagian 3 tauhid? Tentang Nabi membagi tauhid menjadi 3, bukan tentang pembagian 3 tauhid, tapi tentang Nabi membagi tauhid menjadi 3. Di kitab apa? Pembagian tauhid ini itu metode. Saya tanya, Nabi membagi di mana, di kitab apa? Susah ngomong sama orang ngeyel. Lebih susah ngomong sama antum. Saya tanya apa, jawabnya apa? Sekarang saya tanya di Arab. Tanya, kok malah nanya balik? Tadi kamu bilang Nabi membagi. Ya sudah, bawakan hadisnya bahwa Nabi membagi tauhid menjadi 3. Gitu loh.
sudah dibilang, dan dari tadi yang awal pun sebelum saya ada orang yang sudah naik pun dijelaskan bahwa Nabi membagi pembagian ini tauhid hanya metode. menjadi Dengerin, Oke, pembagian ini sebentar. hanya metode. Nah, sebentar ya. Membagi tauhid menjadi tiga adalah metode. Jadi Nabi membagi tauhid menjadi tiga atau tauhid terbagi menjadi tiga adalah metode yang datang setelah Nabi. Yang mana? Tadi kata kamu Nabi membagi, sekarang kamu bilang itu metode. Yang mana sih yang benar? Makanya dari awal jangan nyel dulu, dengerin dulu. Kamu bilang yang mana yang mau saya tanya ke kamu? Kamu bilang ini metode atau Nabi membagi menjadi tiga kata kamu? Yang mana? Secara tidak langsung Rasulullah dari dulu sudah Secara membagi. tidak langsung itu kan pemahaman kamu. Di mana yang secara langsung itu di mana? Yang saya minta itu Nabi membagi tauhid menjadi tiga secara langsung di mana? Rasulullah itu sudah menjelaskan tauhid itu apa sih? Tauhid itu cara mengenali Allah gitu loh. Saya Tentang tanya keesaan gimana? Allah, Kamu tentang tadi Allah yang hanya bilang- berhak disembah, tentang Kamu Allah yang tadi memang bilang ya, hanya kamu Allah tadi penciptaan bilang gitu. tauhid Nabi membagi tauhid menjadi. Saya tanya tadi, Nabi membagi jadi tiga enggak? Membagi. Di dalam kitab apa hadisnya? Bawakan sini. Mana sih? Hati-hati, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sabda Nabi di dalam Sahih Muslim. Terus Hati-hati yang kamu. mengatakan mana di Dengerin dalam dulu. Kitab apa hadis Nabi? kamu bilang siapa yang berdusta atas Di nama Nabi? dalam Tempatnya kitab di neraka. apa Nabi membagi tauhid menjadi tiga? Nggak usah bawa-bawa hadis berdusta atas nama Nabi gitu loh. Ya sudah, kalau bawa. memang tidak Dengerin dusta, dulu. kalau memang Dengerin tidak dulu. dusta, bawakan hadisnya. Nabi membagi tauhid menjadi tiga, kan gampang. Antum bawa-bawa hadis tersebut. Rasulullah Mana artinya Allah ada di hadisnya? mana-mana. Nggak usah lari-lari. Hadisnya mana Nabi membagi tauhid jadi tiga? Siapa suruh bawain hadis itu? Saya tanya kembali. Mana hadisnya Nabi membagi tauhid menjadi tiga? Mana hadis Rasul itu meyakini Allah ada di mana-mana? Ya, kok nanya yang lain? Saya bahas apa Ya sih? ngapain Nanya-nanya. bawa hadis tadi? Coba. Mana? Saya Antum bawakan hadis tadi supaya kamu Antum sadar mengatakan- jangan berdusta ke atas Nabi. Antum mengatakan anak berdusta. Nah, antum nggak berdusta. Mana hadisnya Nabi membagi tauhid menjadi tiga? Makanya nggak usah bawa-bawa hadis. Mana berdusta tentang Nabi. hadisnya? Saya tanya hadisnya mana? Bukannya iya memang. Ya, mungkin begini Ustaz apa Nur? Antum, saya tanya sama beliau ini. Ustaz Rojul ya. Ustaz Rojul, apaan Ustaz Rojul? Begini Ustaz Rojul, antum perjelas antum punya statement, apakah dia metode atau dia Nabi. langsung dari Nabi? Itu perjelas. Antum di posisi mana? Kalau antum bilang itu dari Nabi berarti jelas hadisnya, kalamnya Nabi, langsung lafaz dan makna itu dari Nabi. Tapi kalau antum bilang metode berarti ada ulama yang antum ikuti, misalnya Syekh Abdul Wahab. Antum bilang begitu, harus jujur. Kalau memang itu dari Syekh Abdul Wahab, berarti itu metode, dan itu dia ambil dari misalnya istiqro, ya, dalil-dalil istiqro yang dia pahami, ini dalilnya antum sampaikan. Sekarang kalau antum sudah sampaikan dalilnya, nanti dari tiga tauhid itu ada konsekuensi. Antum akan menyesatkan orang yang misalnya istighosa, tawasulan, tabarukan. Karena itu tri tauhid, konsekuensinya ke situ. Saya bacakan ini ya. Antum kalau bacanya Syekh Abdul Wahab Qawaidul Arba, syarahnya Syekh Shalih Al Fauzan. Itu kalau antum masuk di pembahasan Qawaidul Arba itu di annal musyrikina zamanina aghladu sirkan minal awwalin, bahwa orang-orang yang musyrik di zaman kita itu lebih musyrik daripada orang-orang musyrik di zaman Nabi. Bayangkan. Coba kalau kita bilang musyrik, ini kan luar biasa di sini. Syekh Shalih Al Fauzan mensyarah itu dalam kitab Silsilah Syarah Mutun Warrosail Qawaidul Arba, beliau syarah, dan itu disampaikan oleh beliau, dan beliau mensyarah amal musyriku hadzal zaman. Coba kalau musyrikun hadzal zaman, kalau orang-orang musyrik yang memang mereka kafir itu jelas. Tapi kalau yang dituduh musyrik kemudian dianggap
kuburiyun istilahnya, ya. Kuburiyun antum paham kan? Kuburiyun yang bertawasulan, tabarukan, kemudian apa, mengambil berkah di kuburan apa semua. Kalau itu dituduh musyrik berarti masuk juga itu. Dan itu konsekuensi dari tri tauhid tadi. Nah, makanya ini Ustadz Hilman mau perjelas sama antum ini. Makanya dia bidah itu kalau dari sisi itu yang dimaknai itu, karena bertentangan dengan akidah aswaja yang sifat 20 itu. Itu Ustadz Rojul ya, supaya tidak kemana-mana antum punya pembahasan. Karena kalau antum bilang dari Nabi, apanya dari Nabi, substansinya atau lapas maknan itu langsung. Karena kalau dibilang dari Nabi, iya sampaikan dalilnya. Tapi kalau bilang itu metode berarti mereka. Nah, begitu Ustaz Rojul. Kalau antum punya hujah, sampaikan. Seperti itu. Jadi perjelas dulu antum punya posisi di mana. Apakah itu metode atau memang dia langsung dari Nabi, sehingga Ustaz Hilman tidak kejar antum. Begitu Ustaz Rojul. Oke, silakan Ustaz. Dari dulu, dari dulu dalil. Rasulullah sudah mengajarkan tentang tauhid. Iya. Tauhid itu satu kesatuan. Aduh. Dengerin dulu. Begini Ustaz Rojul. Kalau kita bicara dari dulu, kita semua sudah paham Nabi itu sudah mengajarkan kita tauhid. Cuma istilah tauhid dibagi 3 itu tidak ada di zaman Nabi. Makanya itu dari sisi istilah memang dia bid'ah. Tidak ada, karena memang dari sisi istilah memang tidak ada. Sama dengan sifat 20 juga tidak ada di zaman Nabi. Itu metode. Dan kita itu harus posisikan dia sebagai metode. Makanya kalau antum bilang itu metode, berarti sudah jelas posisi antum. Antum ikut Syekh Abdul Wahab. Sekarang kita perinci lagi. Kalau antum ikut Syekh Abdul Wahab, ada 3 konsekuensi yang antum akan sampaikan. Masalah istighosah, tawasulan, tabarukan. Nah, itu yang bertentangan dengan akidah aswaja. Sehingganya kalau posisi antum sebagai tri tauhid mengikuti Syekh Abdul Wahab, ini ada kitabnya Qawaidul Arba. Coba antum baca di Qawaidul Arba kalau antum punya, halaman 120 yang disyarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan, silsilah syarah mutun warosail. Coba buka di situ, masalah beliau mentakfir tentang orang-orang musyrik hari ini. Bahkan di sini jelas disebutkan orang-orang yang beristighosah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Ar-Rifai, kemudian Hasan wal Husain wa ghairi dzalika, hadza syai'un ma'ruf wa yudhkaru anhum al-ajaib fil bihar. Maka ini penjelasan syarah Syekh Shalih Al Fauzan, beliau masih hidup sampai hari ini. Makanya di situ ada celah mengeluarkan aswaja itu dari ahlu sunnah. Kenapa? Karena itu konsekuensinya tadi. Ahlu sunnah kan senangnya ziarah kubur. Cuma kita kan bawaannya kalau orang ziarah kubur itu pergi minta-minta. Tidak semua juga begitu. Tidak ada orang aswaja itu, kecuali aswaja yang tidak belajar ya. Karena aswaja itu kan luas. Kecuali kalau antum lihat di video-video itu, mungkin itu aswaja yang tidak belajar. Yang biasa video betul. Kejawen itu mungkin. Makanya perlu dirinci. Nah itu. Tapi kalau aswaja yang belajar, baca kitab, kemudian mereka berziarah, tidak mungkin dia minta. Mungkin tawasulan ya dengan bijah Nabi itu mungkin. Itu kan hilafiyah, keras sekali hilafiyahnya di situ. Kita tidak bisa pungkiri itu. Artinya kalau kita mau nyalakan keliru juga, karena ulama itu berkhilaf memang situ dari awal. Dan itu masalah ijtihadiyah, tidak boleh kita saling mengeluarkan dari Ahlus Sunnah gara-gara itu. Masa gara-gara kita bertawasul? Memang tawasul itu ada masyru', ada yang mamnu, tapi intinya bertawasul. Makanya saya mau tanya posisi antum ini Ustaz Rojul, apakah antum mengikuti metode Syekh Abdul Wahab atau metode Nabi? Kalau Nabi itu umum, belum diperinci, belum dijelaskan secara sistematis. Kalau Syekh Abdul Wahab dia sudah rinci dengan pembahasan yang rinci, dengan dalil-dalil yang kuat, kemudian
beliau memberikan doa itu takfir, bahkan nawakidul Islam itu sudah jelas. Kalau antum datang dengan bahasan dari Nabi, itu agak sulit, karena tidak ada pasti di zaman Nabi, tidak ada pasti di, pokoknya kaidahnya itu sudah jelas. Kalau dari Assalamualaikum. itu. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Hilman, antum, saya kembali sama antum. Dilanjuti dulu Yai Hilman sama Ustadz Rajul yang dulu. Kita nyimak aja dulu. Nanti jangan dituduh kita keroyokan atau motong-motong. Bagaimana Bang Rojul, masih mau lanjut? Masih lah. Ya. Dalil, langsung saja dalil. Antum itu tadi, tapi apa namanya, dari Ustadz Abu Fadilah, antum dikasih dua pilihan, mau ngatakan ini 3 tauhid langsung dari Nabi atau 3 tauhid ini metode, yang mana? Karena mau tanya dulu sama Ustadz Abu Fadilah itu. Ya, silahkan. Anak tanya sama antum, tauhid menurut antum itu apa sih? Kalau antum bertanya definisi, ulama itu banyak sekali definisinya. Antum mau definisi yang mana? Dari Nabi, dari Syekh Abdul Wahab, atau dari mana? Definisi siapa yang? Menurut antum aja lah, sepemahaman antum aja. Tidak bisa, saya tidak punya definisi karena saya bukan ulama. Bagaimana caranya? Iya, harus Antum sepemahaman tanya antum ya, tinggal antum pilih yang mana, kita ambil dari mana. Kalau antum bilang mafhum, oke, saya mafhumnya saja toh. Mafhumnya itu apa yang kita pahami. Tapi kalau kita tanya definisi, itu berat. Mendefinisikan sesuatu itu butuh istihad, tidak mudah. Iya, tinggal antum itu pilih dari mana gitu loh. Nah, Oh, anak tanya, berarti tauhid saya, menurut antum, sepemahaman antum itu tauhid itu apa gitu loh. kalau antum bilang tauhid, beda itu tauhid, akidah, itu istilah, itu akidah dari sisi lugu atau istilah. Kalau antum bilang akidah, i'tiqad atau tauhid, ini kan istilah, sama-sama maknanya. Antum mau bilang tauhid saja. Kalau tauhid kalau dari kata wahda yuwahidu tauhidan, mengesahkan Allah dalam hal 3. Kalau kita Syekh Abdul Wahab dalam 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang berizki, Allah yang mengatur segala sesuatu. Dalam ibadah dia yang disembah, dia ditauhidkan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Dalam asma wa sifat dia diagungkan. Ada 99 nama dan sifat Allah lebih banyak lagi. Antum mau minta definisi dari siapa? Saya tidak bisa definisikan karena saya bukan ulama. Itu saya pahami tadi, tauhid seperti itu. Tapi itu Syekh Abdul Wahab ya. Kalau dari sifat 20, nah itu tadi ya, ulama-ulama aswaja yang membagi itu. Saya tidak terlalu mumpuni di situ. Ya, antum kalau mau tanya masalah itu, saya cukup jawab begitu. Begitu Ji. Izin Ustaz. Kasih dulu beliau Ustadz Rojul, biar dulu dia jelaskan dulu supaya jelas dia punya posisi di mana. Silakan Ustadz Rojul. Antum kan tadi mengatakan bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam hal apa, kan gitu. Nah, orang awam dia juga bingung. Orang awam dia bingung. Tauhid mengesahkan Allah dalam hal apa gitu. Makanya ulama mempermudah dengan menggunakan metode ini. Bagaimana dia memahami tauhid itu gimana gitu loh. Apa aja, mengesahkan dalam hal apa aja. Nah, ulama membuatlah metode seperti ini gitu loh. Emang dari dulu tauhid itu satu. Nggak ada tauhid itu dengan Tuhan yang inilah Tuhan, nggak ada. Tauhid itu satu ya, Allah doang, mengesahkan Allah gitu loh. Jadi Bang Rajul, abang secara tidak langsung tadi bahkan belum mungkin selesai tidak loh, Bang. sadar. Oke. Karena tadi ada 2 statement yang kontradiksi. Monggo lanjut, mungkin saya terlalu gegabah. Dari sini orang awam tuh nggak tahu tauhid Jauh apa. rasanya membahas tauhid dengan Ustaz nih. Lebih baik kita bahas dulu hadis yang sering dipakai orang tuh. Kullu muhaddatsatu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mungkin Ustadz Tilon, mungkin antum yang atur saja. Ustadz Tilon, antum atur dulu supaya dia selesaikan dulu. Bang, Iya. siapa ini? Tahan dulu Bang Muzakir. Iya, Bang Mudakir. Tahan dulu. Selesaikan Dia- dulu Rojul ini. Bang Beliau, Rajul, iya. abang tadi mengatakan bahwa mengesahkan Allah di ini
itu sudah dipermudah oleh ulama, metode ulama. Jadi yang mana yang benar? Tauhid 3 itu metode ulama ataupun memang langsung dari Nabi? Konsekuensinya, jika itu dari Nabi, datangkan dalilnya. Jika itu metode, maka itu bukan dari Nabi. Itu disebut bid'ah. Karena itu dibuat-buat ulama. Loh, metode ini ibadah atau apa? Saya tanya. Boleh rokok ya Hilman di sini? Monggo sila. Nah, monggo. Metode ini dia urusan dunia, urusan pengajaran Tauhid 3 ilmu pendidikan. itu agama atau bukan, Bang? Meyakininya itu ibadah gitu loh. Iya, tauhid gini Tapi loh. kan ini ilmunya gitu loh. Paham nggak? Ibadah. Nah, tauhid 3 itu kan perihal ibadah. Lebih-lebih ini perihal tauhid lagi. Perkara baru dalam pembahasan tauhid, pembahasan fikih ibadah, itu bid'ah atau bukan? Nggak ada yang baru, semua itu ada di Al-Fatihah semua loh. Yang saya sebutkan tadi. Makna-maknanya itu loh, artinya, maknanya. capek nih. Semua ada di surah Al-Fatihah loh. Abang, datangkan dalil Nabi membagi tauhid jadi 3. Mana dalilnya? Atau minimal sahabat mencontohkan lah. Mana? Ini langsung dari Allah loh, Al-Fatihah loh ini. Berarti abang belajar langsung ke Allah gitu. Astagfirullah. Apa susah bang? Kalau memang hal ini benar, lau kana dzalika khaira la sabaquna ilaih. Jika memang tauhid 3 ini baik, niscaya para sahabat lebih dahulu membaginya. Karena sahabat sudah lebih paham dahulu daripada kita semua ini loh, paham? Enggak, karena sahabat enggak ada pembagian seperti itu masalahnya. Bang, disclaimer sedikit ya. Tauhid 3, pembagian tauhid 3, saya itu coba tempatkan dulu posisi antum. Antum meyakini tauhid 3 itu, pembagian tauhid menjadi 3 metode atau memang langsung dari Nabi? Kalau memang dalam pembagian itu metode. Metode itu bid'ah enggak? Metode urusan ibadah apa enggak? Metode ini adalah pengajaran ilmu loh. Ibaratnya kalau Ya, terserah dia mau urusan apa, bid'ah apa tidak. bid'ah secara bahasa, bukan secara ibadah gitu loh. Oke, mana dalilnya pembagian bid'ah secara bahasa dan secara lain-lain itu? Nabi bilang kullu bid'atin dolalah, kok kamu bagi-bagi? Gimana sih? Gini ya Hilman, beliau sudah berani mengatakan kalau tauhid 3 itu bid'ah, tapi bid'ah secara bahasa. Di kitab yang mana Ustadz Rajul, Ustadz Salafi yang mana yang mengatakan seperti itu? Jangan bilang antum nggak baca kitab ulama sendiri langsung merumuskan hukum sendiri. Kitab apa Bang Rajul? Saya baca sekarang. Siapa? Syekh Shalih Al Fauzan bin Baz siapa? Yang mengatakan bahwa pembagian tauhid 3 itu bid'ah secara bahasa. Siapa ayo? Itu pasti tepuk jidat itu, Ustaz. Aduh, salah bicara. Ini saya bertanya konsistensi Anda dalam berhukum ya. Apakah Anda berani merumuskan hukum sendiri dengan akal Anda atau mengikuti ulama Anda sendiri atau mengikuti dalil? Saya tanya, Abang berani mengatakan tauhid 3 ini bid'ah secara bahasa. Siapa ulama yang mengatakan demikian? Siapa ulama Salafi mengatakan demikian? Sekarang saya tanya sama antum itu. Bukan gitu jawabannya. Bertanya itu Dengerin dijawab. dulu. Antum bisa sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4. Saya Ini anggap, jika abang bertanya balik, saya anggap itu tidak bisa menjawab pertanyaan saja. Boleh begitu? Terus ini akan menjawab pertanyaan antum gitu loh. Itu dalilnya qat'iyah. Kalau yang antum tanya itu udah jelas aturannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Sekarang ini bicara tentang tauhid sifat, asma dan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Jawab. Bang, sebenarnya mudah loh pertanyaannya. Siapa nama ulama Salafi tentunya ya. Siapa nama ulama Salafi dan kitab apa yang mengatakan tauhid 3 itu bid'ah secara bahasa? Siapa? Kalau Anda nggak bisa jawab, berarti saya ambil kesimpulan Anda merumuskan hukum sendiri. Berat. Nauzubillah bang, kita bukan ulama. Minta maaf, bukan masuk merendahkan antum. Tadi sudah fitnah Nabi. Sekarang Dia tuh Salafi. Sekarang kalau antum bilang, bentar, kalau antum bilang bid'ah, ini hati-hati loh, antum malah dimarahin sama Salafi nanti. Kalau bilang tauhid 3 itu bid'ah secara bahasa, kena templak sama Salafi yang lain antum nanti.
Pernah dengar? Waalaikumsalam Khalid. Makanya kalau bahas-bahas loncat-loncat enggak ah. Lanjut. Pernah dengar nggak? Kurang tahuran. Sekarang begini sajalah. Nampaknya salah undang orang antum Sailman. Cari yang berkualitas dikit lah. Bang Ana tadi Ana berharap tadi dapat yang memang betul-betul panas. Ustaz, jangan lupa catat ini. Rupa-rupanya tidak. Aduh, antum sudah kasih turun dia. Seru itu dia. Ya kalau Ana tembak gol aja, Ustaz. turun sendiri kayaknya. Dia sudah kabur kasihan. Maksudnya tidak usah. Amroji itu naik kan? Panggil si Khalid Basalamah. Oh enggak. Lah, sekarang kalau memang antum merasa pantas naik. Rojul. Apa nih? Di mana posisi khalifah? Di Pasir Pengarayan, Bang. Hakir Ridho Lubis. Tapi ini benar-benar menarik ya dan ustadz semua. Jadi beliau ini mencoba, sebenarnya saya paham niatnya bagus mempertahankan ajarannya. Namun ketika beliau mempertahankan ajaran ini, beliau malah tidak sadar sedang merumuskan hukum sendiri, sampai-sampai mengatakan, iya saya setuju, tauhid 3 itu bid'ah. Tapi bid'ah secara bahasa. Aduh, kena tempeleng itu sama ustadznya itu. Kasihan aneh. Kadang halak kita. Allah menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Ya, dan Abang Rajul sama kita nggak tahu siapa yang Allah maksud itu. Bisa jadi Abang Rajul. Abang Rajul kalau terlalu pede, ya, itu setiap abang melihat itu semuanya salah, semua sesat. Ini bisa ditanya semua mantan Salafi Wahabi. Semua mantan Salafi Wahabi yang masuk Ahlussunnah wal Jamaah, mereka pasti menceritakan hal yang sama. Saat pergi itu selalu melihat orang salah. Ini bid'ah, ini salah, ini syirik, ini nggak sesuai sunnah, ini bla 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 bla. Selalu lihat orang salah. Tapi dia nggak pernah ngelihat dirinya salah. Kalau lagi diskusi udah kalah. Kita tunggu hujah. Nanti di akhirat saja. Gini Ustaz, kalau orang diskusi dia kalah hujah, dia bakal bilang begini, Allahu yahdik. Dia benar doanya bagus, tapi salahnya apa? Dia mendoakan orang lain, tapi lupa mendoakan dirinya sendiri. Ingat nggak kisah iblis dulu? Ketika malaikat minta doa sama Azazil. Azazil dia mendoakan malaikat, tapi lupa berdoa sendiri. Coba perhatiin deh teman-teman yang di bawah. Teman-teman Salafi itu kalau diskusi kalah hujah, dia akan berdoa Allahumma yahdik. Semoga Allah menghidayah kamu. Ya masalahnya kenapa nggak berdoa sendiri gitu loh? Kenapa? Assalamualaikum. Fokusnya itu seakan-akan orang lain yang nggak dapat hidayah, dia padahal nggak dapat juga. Salam kenal Tat dari Jawa Timur Tat. Ya, salam kenal juga Bang. Dari Rokan Hulu Bang. Dari mana Ustaz antum? Saya dari Rokan Hulu Bang. Jawa Tat. Enggak. Mana? Hulu Bang, Sumatera. Oh, alumni mana Tat? Alumninya Nabawiyah Rokan Timur. Oh, salam kenal Tat. Saya dari Jawa Timur Tat. Ya, mari Bang, silahkan. Ya. Tadi Bang Rojo tuh ramai di macam mana itu Bang? Itu kan ada judulnya di atas Bang. Iya, 3 tauhid itu. Iya. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bang. Ya. Boleh bertanya Bang? Kalau terjawab dijawab Bang. Kalau tak terjawab pun jadikan PR. Oh iya. Saya pernah baca itu Bang ini Bang. Awal dzin ma'rifatullah Bang. Awal mula agama adalah ma'rifat kepada Allah. Bagaimana mendefinisi itu Bang?
apakah marifat dulu apa Islam dulu syariat dulu bang yang kita kaji bang? Mana menurut Oh, udah salah masuk room nih. Ya Allah. Coba ini mungkin tanya aja Bang, Awaluddin Ma'rifat. Dia kan tanya bebas bang, Hadisnya bukan mana? tanya Bang? tanya tema ini bukan. Iya ya. Ya sudah saya tanya Pak. Tema Dalilnya Awaluddin Ma'rifatullah itu di mana? ya saya dengar baca itu pernah baca saya Awaluddin Ma'rifatullah, Iya. awal mula agama. Perkataan siapa itu? Ah, Perkataan siapa? saya pernah baca. Saya tanya perkataan siapa? Nggak tahu siapa yang baca, pun saya pernah baca itu dari makom apa itu saya tak tahu. Antum kan baca, yang nulis itu siapa? Antum baca Saya di, nggak tahu. antum baca di mana, Bang? Baca pernah baca di mana tuh bukan makol bukan bang, itu apa itu saya itu Hah? bukan makola. Bentar. Ganti. Sudah Bang ya. Nah, kenapa aneh dibesarin? Ini mau goreng telur. Sudah Bang ya. Kita nanggap yang begini, yang lain saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intinya Bang, itu bukan hadis. Dan ma'rifah yang dimaksud itu bukan ma'rifah yang ngaku-ngaku di TikTok. Itu aja deh. Ya, Intinya yang Oh iya kalau itu makom seperti itu lah dalam lapangan itu nggak apa-apa lah ya. intinya Bang, syahadat, waktu sholat ya sholat, waktu puasa ya puasa, waktu zakat ya zakat. Kalau ada kelebihan, Oh, mungkin saya haji berangkat mungkin haji. ya Dan Baru dulu bang. Bang Kampung, bukan kami nggak mau bahas. Bab itu kami udah belajar juga. Kalau Iya. tauhid marifat itu kami udah belajar. Cuman itu nggak bisa dibicarakan di depan umum. Itu. Oh iya bang, betul. Ya maaf ya sebelum minta maaf ya bang. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini siapa lagi yang satu nih? Sama ya kira pembahasannya nih. Apa? Kenalin Wah, bang, Ustaz. nama saya Sarip bang. Ustaz. Syarif apa? Sarip. Nama saya Sarip. Ya. Mau bertanya Ustaz. Ya. Halo, salam kenal Bang Syarif. Ya. Salam kenal. Ya, sebelumnya kalau kurangnya ilmu dalam bertanya. Ya, Pak. Ini dari kalangan Salafi apa dari kalangan apa ya? Campur. Oh, campur. Yang diperdebatkan apa ya? Itu ada judulnya, itu tinggal antum baca. Soalnya saya ada pertanyaan yang dipendam ini udah lama ini. Ya. Ya, siapa tahu ustadz-ustadz di sini ada yang bisa jawab. Iya. Kita itu kan di Indonesia itu kan banyak berbagai macam agama dan aliran agama pun ya bisa dibilang banyak. Yang saya ingin tanyakan itu aliran mana yang mutlak kebenarannya menurut Quran dan Sunnah dan para ulama salaf dan ulama yang sekarang, itu aliran mana ya? Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu yang seperti apa ya? Mengikuti salafus soleh. Yang mengikuti salafus soleh itu kan semua mengakui Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, yang mutlak mengikuti salafus soleh itu yang seperti apa ya? Ya, tengoklah daripada ulama yang mereka ikuti. Banyak dari kalangan salafi yang sering dituduh Wahabi juga, beliau selalu mengambil dari ulama salaf. Sejak kapan tahun 900 itu menjadi ulama salaf?
1100. Ya 1100. Ya. Terus Bang, Hah? intinya salaf itu hidup zaman kapan Bang setahu antum? Bang nih, Nasrur. jadi yang mutlak kebenarannya itu ahlu sunnah Enggak, wal jamaah. pertanyaan kami belum antum jawab. Iya. Sejak kapan yang tahun 1100 sudah jatuhnya ulama salaf? Kan tadi saya bilang kurangnya ilmu saya dalam bertanya, makanya saya ingin bertanya tentang kebenaran aliran mana yang benar Ya, ya menurut sudah. Quran dan Sunnah dan Begini ulama Bang ya. salaf dan Iya, iya. ulama Begini Bang ya. sekarang. Begini Bang ya. Orang yang paling dekat dengan kebenaran hidup bersama dengan kebenaran kan? Iya enggak? Iya enggak? Apakah ya ya? Ya, Apakah maksudnya apakah kita bisa menilai dari tingkah laku ya mau laku? saya jelaskan ini Bang. Tinggal Ya ya, bentar ya, siap siap. baterai udah berapa persen nih? Ini ya Bang, Ya kan semua rata-rata ngaku mengikuti salafus soleh. Salafus ya soleh itu siapa sih? Kan yang ya. ada di hadis Nabi Khairul Qurun itu. Jadi yang hidup 300 Hijriah awal. Sepakat? Sepakat enggak? Kenapa? Itu Mereka di belakang. salafus soleh itu yang hidup di tahun 300 Hijriah awal. Ya Ya, iya toh? Nah, ya sekarang lihat ya, ahli sunnah wal jamaah mengikuti dalam masalah fikih madzhabul arba'ah. Mereka semua hidup di tahun itu. ya ya. Ya, Abul Hasan al Ash'ari dengan Abu Mansur al Maturidi hidup di tahun itu. Al Junaid hidup di tahun itu dalam masalah tasawuf. Nah, kira-kira itu ahli sunnah wal kita kira-kira mengikuti salafus soleh enggak ahli sunnah wal jamaah? Ya, 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 ya mengikuti ahlu sunnah wal jamaah. Cuman ahlu sunnah wal jamaah ahli ini, sunnah wal jamaah mengikuti salafus soleh enggak? ya dia Ya mengikuti. kan? Karena Ya, yang ulama yang mereka ikuti hidup di 300 di kurun 300 Hijriah. Paham sampai sini? ya paham. Ya. Terus ada manhaj salaf. Ya manhaj salah. Mereka mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, hidup 1000 Hijriah. Kira-kira dia salafus soleh enggak? Manhaj salaf itu tahu saya itu ada dua, beda manhaj salaf sama Wahabi yang Abdul Wahab ya. Hah? Untuk Sekarang manhaj pertanyaannya salaf. sejak kapan orang bermanhaj itu tak bermazhab? Ya. Setahu saya manhaj salaf itu bukan nggak bermazhab, Terus dia Terus mengambil dari keempat-empatnya. mengambil coba dari sebut ke keempat-empatnya. gini, izin saya Ilman, biar narun, biar apa dulu, ana coba dulu. Jadi kalau dia mengikut ulama yang empat itu, jadi cara sholatnya itu yang tangannya di atas dada itu, ya kan? Ya, Itu antara ulama empat mazhab tuh yang mana tuh? kalau setahu saya nih ya, beliau tuh yang saya tahu nih enggak semua mengikuti manhaj. Jadi dari sholat seperti itu ada yang mengikuti Imam Malik, beda-beda. Ada juga manhaj salaf yang mengikuti cara sholatnya manhaj Masalah Syafi'i ada, nah, mazhab Syafi'i ada. yang pertanyaan aku belum dijawab. Ya, Mazhab mana aku bilang? yang setahu saya ya itu Imam Malik. Imam Malik dari mana? Yang betul aja lah. Ini kan setahu saya, makanya saya itu sering melihat mereka yang bermanhaj salaf pun kadang sholatnya ada yang mengikuti Imam Syafi'i, ada yang mengikuti Imam Jadi Malik. ikut siapa sebenarnya? Jadi yang saya bilang tadi, dia nggak mengambil satu mazhab, mengambil keempat-empatnya kan? Nah, bagaimana ya kita itu yang menggabungkan empat itu? dari yang menurut mereka itu yang baik, ibaratnya yang baik dan Emang yang mereka dari itu hadis-hadis. memangnya mereka itu ijtihad, mujtahid. Bukan. Kan Nah, katanya kalau bukan mujtahid kenapa berani menggabung-gabungkan mazhab? emang ketika kita memilih salah satu dalil dari mereka imam keempat itu emang nggak boleh. Ini saya tanya Bang Dah, ya, contoh simpel nih, contoh simpel. Kalau wudhu
Niat Iya, ketika wudhu itu menurut Imam Syafi'i wajib, menurut iya. Imam Abu Hanifah tidak wajib, menurut Imam Malik A'immatus Salasa wajib. Nah sekarang bagaimana cara menggabungkan itu? Kan perasaan cuma niat. Niat itu kan ya kan kita Niat hanya itu ibadah. niat dari hati, bukan Innamal mengucapkan. a'malu binniyat Katanya, wa innamal likulli imrin ma nawa. katanya antum ya mengikuti keempat-empatnya. Nah sekarang terjadi perbedaan di antara keempat-empat ini. Ya, Ya sudah begini saja. Imam Syafi'iyah sah sholat Jumat dengan 40 orang mustautin. Imam Malik 12 orang. Imam Ahmad bin Hambal 8. Imam Abu Hanifah 3. Jadi menggabungkan mereka ini gimana caranya? Ditambah semua begitu. 40 tambah 12 tambah 8 tambah 3 begitu. enggak Itu seperti malah itu, bikin Jo. mazhab baru. Bukan, apakah ketika kita bermanhaj salaf itu, apakah ini cuma pertanyaannya, bermanhaj salaf apakah kita tidak boleh mengambil mengambil salah satu dalil dari keempat-empatnya Ya, itu? kalau ngambil salah satu, kalau ngambil Syafi'i namanya Syafi'iyah. Kalau ngambil Hanafi namanya Hanafiyah. Kalau ngambil Maliki namanya Malikiyah. Dan Coba mereka naikkan semua Kaisa manhaj Azkia salaf. nih. Itu kan itu dalam hal sholat ya. Apakah dalam hal yang lain kita tidak boleh mengambil dalil dari Nah, keempat itu? ini dalam hal contoh dalam hal sholat. Ya, Gitu loh. Nah kan kita nggak bisa gabungkan, berarti harus pilih salah satu. ya salah satu. Nah berarti harus bermadhab nggak? Ya iya, harus harus emang harus bermazhab, Harus bermadhab itu bermadhab memang harus ya. dong. Terus Assalamualaikum, ketika mau nanya nih, itu kalau syaratnya bermadhab itu gimana ya? Konsekuensinya ya gimana? Sebentar, sebentar satukan dulu yang satu. Sudah, jadi nggak biar bisa kita gabung-gabung. ya Nggak bisa kita ngatakan kita ikut semua. Karena nggak mungkin. Tuh, karena gini, di antum Indonesia nggak itu kan taklid saksiyah, ya, boleh. Tapi ngikut buat satu amalan, mau nggak mau harus ngikut salah satu. Karena nggak bisa campur aduk gitu, Bang. ya mohon maaf nih Ustadz. Ya Allah. Berarti amalan semua mazhab Syafi'iyah yang dilakukan itu berarti sesuai mazhab Syafi'iyah juga. Ya, Gimana itu? Itu mereka ada yang menggabungkan apa tidak itu? enggak, Hah? enggak. Ini suatu contoh masalah perbedaan dari segi musik. Sebagian mazhab Syafi'i kan ada tuh. Itu namanya ikhtilaf. Nah, apakah itu Nggak diperbolehkan? boleh, karena ranahnya ijtihadiyah. Bentar. Ya, itu Tadi yang tentang sholat tuh gimana tuh yang gabung-gabungin? Gimana sih ini banyak viewsnya banyak nih, tolong diperjelas dulu. Ya, terus lanjut ya saja, itu Bang. pengen Gimana? pengen 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 tahu itu kebenarannya Ya, supaya sudah ya. kita ini kan sebagai orang awam ya, Ya, sebagai orang awam itu kita tidak bingung dalam belajar iya. aliran mana yang mutlak benar. Supaya nggak bingung dalam belajar, Ya, Bang, datangi Ustadz di kampung antum. Asli. Ustadz ajari saya agama Islam. Gampang. Iya. Apakah itu sudah pasti benar? Hah? Lihat apa yang beliau sampaikan, belajar lagi bagaimana background pendidikan beliau, jelas tidak gitu. Jadi saya itu udah beberapa ustadz saya bertanya hal seperti ini, minta Antum- kebenaran yang mutlak antum menurut jangan nanya, antum Bang Nasgor. ngetes. ya. Kalau dalam fikih itu lebih-lebih perkara zaniyah. Jadi begini Bang, dalam Quran itu ada dua dalil. Ya. Dalil qat'i dan dalil dhonni. Oh. Dalil dhonni itu dalam fikih itu lebih banyak dalil dhonninya. Mm. Nah, dalam pembahasan dalil dhonni itu nggak ada kebenaran mutlak. Nggak ada kebenaran mutlak. Karena itu dhonni. Ya. Contoh,
Sebentar, jangan lupa catat. Ya itu bagus, aman. Ini tadi yang Ustaz Hilman ini tadi katanya nggak boleh sholat gabung-gabung madhab. Gimana tadi? Anak belum, Antum masih belum bukan ini, tidak boleh, belum nangkap tidak ini. bakal mungkin, tidak mungkin terjadi. Antum gabung semua madhab, antum sholat terus gabung semua madhab di satu sholat itu nggak mungkin. Pertanyaannya bukan sah nggak sholatnya kalau misalnya orang begitu. Gimana sih nggak bakal mungkin, Anak? Jadi nggak paham nih. Maksudnya gini kan, Hati-hati soalnya. gini. Ini soalnya viewsnya banyak ini. Ya, Jadi kalau santai, Gini saya maksudnya. salah, bertanggung jawab kan. Contoh gini, gimana sih? Coba. contoh pembahasan sholat wudhu lah. Wudhu kan Iya. 4 Oke. mazhab ikhtilaf, Ya, ya kan? Mau dicampur, mau digabungkan semuanya, gimana cara menggabungkannya? Syafi'i bilang 6, nggak kurang nggak lebih. Mazhab yang lain ada yang 5, ada yang 7. Gimana cara menggabungkannya? Apakah dengan menambah semuanya? Mau nggak mau tetap harus pilih satu. Oh gitu. Anak kira, oh ya paham. Oke. Kemudian tunggu dulu, satu lagi masalah kunut dalam ikhtilaf. Mazhab Syafi'i kunut itu sesudah ruku. ya, Mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku. Kayak mana gabunginnya? Dua-duanya. Tidak bakal mungkin. dua-duanya maksudnya? Madhab Syafi'i kunutnya itu setelah ruku pas i'tidal. Ya, Maliki Ya, sama ya. Hanafi Oke. begitu. Berarti oke, afwan. Berarti Hanafi Ana yang itu salah paham tadi. kunutnya Soalnya itu ini cukup ini. Ana ngiranya tadi itu kayak gini, misalnya ketika seseorang menggunakan, misalnya dia menggunakan madhab Syafi'i dalam sujud, nggak ada perbedaan ya. Gimana contohnya? Yang tidak ada Talfik perbedaan maksudnya, maksudnya? Bang Zakwan gimana maksudnya? Talfik. antum mau sholat begini, contoh ketika sedekah pakai madhab Syafi'i, tapi ketika tasyahud akhir pakai madhab Hanafi, sah ndak? Kan beda tasyahud akhir, duduk tasyahud akhirnya Hanafiyah dengan Syafi'iyah itu beda. Kalau kita mengeluarkan kaki kiri dari kaki kanan itu, kalau mereka sebagaimana duduk tasyahud awal, sah enggak? Itu kan yang antum mau tanya. Iya, afwan. Anak kita tadi itu, oke. Afwan ya. Bukan bermaksud apa ini. Enggak apa-apa, Santai, Bang, nggak apa-apa.